Oke, selamat berjumpa lagi dengan Bu Evi. Setelah kemarin kita membahas jurnal umum, ya, kita akan lanjut setelahnya ya. Nah, kemarin kalian sudah membuat jurnal umum, walaupun ada yang belum membuat. Nah, harapannya, saya nggak tahu ya, kalau di HP itu kan juga bisa sheet-sheet ya. Jadi tiap sheet kayak gini, dibuat daftar akun tiap sheet, kemudian neraca saldo awal setiap sheet, jurnal umum. Nah, kemudian misalnya ini nanti adalah buku besar. Kita akan membuat buku besar seperti ini. Jadi, Bu Evi bingung juga, Nak, tapi ini Bu Evi buat untuk buku besarnya ini cara termudah, nggak seperti biasanya kalau Bu Evi mengajarkan di lab ya, untuk menampilkan ini kayak gitu kemarin agak rumit ketika di lab, tapi Bu Evi akan coba permudah dengan cara kita hanya copy paste aja, yang penting kamu tahu akun-akunnya, mana yang harus masuk ke dalam buku besar. Saya yakin Bu Rina juga udah mengajarkan untuk membuat buku besar sehingga kalian tidak kesulitan. Kalau misalnya ada kesulitan, jangan lupa tanya Bu Rina, Bu Evi juga. Tapi kalau lebih detailnya mengenai yang ini masuk debit atau kredit Bu, itu pasti akan ke Bu Rina. Ya, Bu Evi hanya membuat ini secara spreadsheet. Jadi pelan-pelan, Bu Evi juga sambil mengkotak-katik ketika menggunakan HP. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan, Bu kalau pakai HP gimana? Silahkan nanti bertanya. Bu Evi juga biar belajar ketika menggunakan di HP. Nah, untuk membuat buku besar, ya misalnya seperti ini, kemarin kita sudah membuat jurnal umum kan? Nah, kita copy ini dari sini aja. Ya, sebelumnya buku besar itu ada di halaman 105. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun sejenis yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Ya, ada manfaatnya ya, memudahkan bagi perusahaan. Jadi setelah di jurnal umum seperti ini nanti kita akan buat, kalau jurnal umum ini kan, oh ini akun kas. Kemudian, oh ini akun piutang dagang, ini asuransi, perlengkapan kantor, nanti akan ketahuan misalnya saldonya berapa, kayak gitu. Misalnya di sini ada price, saldo awalnya 2,5 juta, kemudian tambah lagi pengambilan, misalnya jadinya 5 juta. Nah, dari situ untuk mengetahui akun-akun secara detail. Kemudian bentuknya ada bentuk T, kemudian ada bentuk skontro, kemudian ada bentuk stafel, kemudian stafel ada stafel tunggal sama stafel ganda. Ya, di buku kalian halaman 105 dan 106 ada. Nah, kalau mengikuti di buku cetak itu tiap sheet. Kalau ini Bu Evi buat dalam satu sheet. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita balik ke jurnal umum, kita copy ini aja, Nak. Tanggal akun, nomor akun debit dan kredit ini kita copy. Ya. Kemudian pindahkan ke sheet berikutnya. Kemudian misalnya di sini Bu Evi seperti ini. Ya. Nah, di sini ada paste ini, paste option. Kamu bisa milih biar kolomnya sama, berarti keep source column width. Ya, jadi biar ini kolomnya sama. Bu, kenapa ini nggak bawahnya? Karena di sini kita nanti akan menambahkan, di sini misalnya adalah nomor akun. Nah, nomor akun biar nanti sama, saya copy aja dari sini. Ini nomor akun, ya kan? Kemudian ini kita isi, misalnya 1101. Ini kan untuk kas ya. Oke, ini untuk kas. Saya seperti ini. Saya buat seperti ini. Sehingga di sini nama akunnya, harapannya di sini muncul kas kan. Nah, yang Bu Evi minta di sini adalah kita menggunakan VLOOKUP. Jadi bagaimana caranya? Kita mengisi nama ini berarti tetap menggunakan, karena ini berarti ini ya. Ya, daftar akun. Nah, makanya dibuat sheet, kemudian kemarin diberi nama. Ya kan? Kemudian neraca saldo awal kemarin juga diberi nama.
Ya, tujuannya biar nanti kita bisa mengisi di sini saldo awal. Nah, di sini ada saldo awal. Oke, ini nanti kita isi. Nah, ini Bu Evi buat kuning. Ini saldo awal berarti kita menggunakan neraca saldo awal. Oke, ini kita tambahkan saldo. Oke, nah biarkan bawahnya. Nah, kita isi dulu ini misalnya adalah untuk kas biar langsung muncul. Nanti biar kita copy, jadi kita buat satu, kemudian nanti tinggal kita copy paste. Oke. Nah, caranya adalah berarti di sini ketikkan di B4 sama dengan VLOOKUP. Nah, kita kan mau mencari nama akun ya. Nama akun kan berarti berdasarkan nomor akun kan? Berarti nomor akun di sini kan? Nah, berarti tinggal kita klik nomor akun di sini. Ini sebagai lookup value. Kemudian koma atau titik koma itu tergantung settingan komputermu. Ya, masing-masing berbeda. Kemudian table array-nya. Kemarin menggunakan apa table array-nya? Kalau nggak yakin, bisa balik lagi ke sini. Nah, tabel akun. Kemudian titik koma, langsung ya ketika udah ada nama tabelnya, langsung titik koma, nggak usah balik lagi ke yang sana. Ya. Oke. Kemudian karena ini ada di kolom 2. Nah, sehingga di sini sudah muncul kasnya. Oke. Ini ya, sama dengan VLOOKUP, nomor akun, tabel akun, atau kalau diketik maka akan muncul di sini, tinggal kita ini, kemudian 2, enter. Nah, nanti kalau misalnya ini diganti langsung berubah, nah, ya piutang dagang, seperti itu. Nah, saldo awalnya sama. Karena kita mengisi saldo awal ini berdasarkan neraca saldo awal, maka kita menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, tetap dengan menggunakan nomor akun, kan? Kemudian tabel, tabel NSA. Kemarin Bu Evi pakai tabel NSA. Nah, sekarang atau misalnya ini, biar Bu Evi tunjukkan. Ini tabel NSA. Sebelum Bu Evi lanjut, balik ke sini. Ini kalau Bu Evi beri penomoran di kolomnya ya, biar kalian nggak bingung. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti kalau kalian harus ingat, kas ini ada di sebelah debit atau kredit. Ya, kalau dia di sebelah debit berarti kolom ke-3. Kalau misalnya dia di sebelah kredit berarti nanti kita menggunakan kolom ke-4. Nah, di situ bedanya. Ini ada 4 kolom. Nah, karena kas ada di kolom debit, ya, berarti nanti kita menggunakan ini kolom indeksnya adalah 3. Kemudian ketika kredit berarti 4. Nah, kita cobakan di sini sama dengan VLOOKUP sama lookup value-nya yaitu nomor akun. Kemudian Bu Evi akan lihat di sini biar kalian semakin jelas, walaupun bisa langsung mengetikkan tabelnya ya. Lookup value-nya ketinggalan. Sorry. Ya. Bu Evi hapus dulu. Nomor sama dengan VLOOKUP kurung buka, lookup value-nya, titik koma, kemudian buka, neraca saldo awalnya, ini kan sudah, karena kas ada di kolom ketiga, berarti titik koma 3, enter. Langsung muncul saldo awalnya segini. Tinggal ini di format, kayak counting, nah seperti ini. Sudah ketemu. Oke, jadi yang kalian buat ini satu, kemudian ini. Nah, yang berikutnya untuk mengisi di sini, ini kan kas. Nah, kita copy paste aja dari jurnal umum.
Kita cari yang akunnya kas. Saya blok dari sini dari tanggal. Kemudian yang berikutnya kita nyari-nyari akun yang kas. Ya kan? Makanya tadi judulnya cuma copy paste dari jurnal umum biar formatnya sama. Kemudian ini. Ini Bu Evi copy, kemudian pindahkan ke sini, paste. Sudah ketemu, tinggal kita mencari saldonya. Nah, saldonya diperoleh kalau yang baris pertama adalah sama dengan saldo awal ditambah, karena ini debit, ya, sisi debit berarti ditambah debit dikurang kredit. Enter. Nah, yang kedua, kita nggak bisa main tarik karena saldo awal yang pertama di sini. Ini nanti kalau kita tarik, hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, yang kedua berarti diperoleh sama dengan saldo baris pertama ditambah debit baris kedua dikurang kredit baris kedua. Enter. Nah, baru dari sini kamu bisa tarik. Sama dengan yang ini yang Bu Evi udah cari. Ini caranya agak rumit, tapi hasilnya sama. Oke, seperti ini. Nah, ini. Jadi, kamu buat seperti ini. Ya. Nah, cara yang kedua tinggal kita copy paste. Nah, ya, misalnya yang kedua. Saya copy dari CV Angkasa sampai ini aja. Yang bawahnya nggak usah. Yang isinya 01 Desember nggak usah. Tapi dari CV Angkasa sampai judulnya ini. Saya copy, kemudian di sini, nah, paste. Udah seperti ini kan? Nah, ini tinggal kamu ganti. 1102. Piutang dagang. Ya kan? Saldo awalnya udah otomatis berganti. Ya. Nah, tinggal kamu copy dari sini yang piutang dagang mana aja. Piutang dagang. Piutang dagang cuma 3. Tinggal kita copy. Nah, ini sama saldonya. Sama dengan saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Yang kedua, saldo baris pertama ditambah debit baris kedua dikurang kredit baris kedua. Nah, tarik. Sama kan? Yang dengan Bu Evi kerjakan ini lebih ribet mengerjakannya. Ya. Nah, tinggal sekarang adalah Bu Evi mau kasih contoh untuk yang sisi kredit. Jadi Bu Evi copy lagi sini. Kemudian paste di sini. Kemudian kalau yang kredit itu misalnya akumulasi ya. 1203. Saldonya kok 0, Bu? Ingat. Ya. Penyusutan ada di sebelah kredit, berarti kolom 4. Berarti kita harus mengganti di sini kolomnya 4. Tap, enter. Muncul. Ya, muncul kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian, ada nggak akumulasi? Waduh, kebetulan kok yang Bu Evi cari nggak ada ya, biar perhitungannya ada. Nah, kalau misalnya nggak ada, di jurnal umum nggak ada transaksinya, berarti untuk menghitung saldo, langsung aja, ya, akumulasi. Ini kan nggak ada. Nah, saldonya adalah diperoleh dari sama dengan saldo awal dikurang debit ditambah kredit. Bedanya ketika itu sisi sebelah kredit. Oke. Yang ada transaksinya, coba Bu Evi contek yang udah ada. Utang usaha. Oh, Bu Evi copy utang usaha. Jadi ini Bu Evi copy seperti ini. Utang usaha itu kodenya 21
01. Utang usaha. Nah, karena dia tadi udah diganti Bu Evi copy dari akumulasi, maka di sini udah di kolom keempat. Maka secara otomatis sudah muncul. Tinggal kita cek di jurnal umumnya utang usaha. Oh, ada 2 Desember. Kita copy, pindahkan ke sini. Ya, tinggal saldonya sama dengan saldo awal dikurang debit ditambah kredit. Jadi seperti itu. Sama kan? Nah, inilah caranya. Nah, tinggal sekarang kamu adalah buat satu persatu. Caranya seperti itu. Ketika satu sudah tinggal di copy seperti ini, copy ke bawahnya. Ya. Nah, karena ini tadi Bu Evi mencontohkan, jadi nggak urut ya. Nah, sekarang tinggal kamu buatnya adalah urut seperti ini. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini kas, kemudian piutang dagang. Ini saldonya seperti ini masih kredit. Asuransi dibayar di muka, urutannya ikutin daftar akun aja nak, akun-akunnya. Nah, hanya ini Bu ini biar nanti kamu bisa membandingkan hasilnya. Iklan dibayar di muka, kalau nggak ada transaksi nggak usah dipaksakan ketika nggak ada saldo awalnya, tapi tetap dibuat ya. Karena nanti kita akan pakai buku besar ini untuk langkah berikutnya. Perlengkapan kantor, saldonya ada 500.000. Tanah ada 12.500.000. Gedung 10 juta. Akumulasi penyusutan gedung 1,5. Utang usaha 1.650.000 sama seperti tadi. Utang wesel 10 juta. Utang gaji kosong. Modal 35 juta. Prive 5 juta. Kemudian pendapatan jasa 57.950, biaya gaji 43, biaya sewa 4.500.000, biaya iklan 3.400.000, biaya kendaraan 3.250.000, biaya lainnya 1.905.000, biaya perlengkapan kantor 0, penyusutan gedung 0, biaya asuransi 0. Nah, ini silahkan dibuat pelan-pelan. Kalau nggak ngerti, silahkan tanya Bu Evi. Bu Evi lebih senang ketika kamu menghubungi, kamu bertanya. Ya. Nih, kamu bisa bandingkan. Kalau di buku cetaknya, saya nggak tahu apakah semua rekening tampil. Ya. Pelan, dibuat aja ini urutannya itu sesuai dengan, ini Bu Evi buatnya sesuai dengan urutan di daftar akun. Jadi Bu Evi nyari kas pertama, kemudian piutang dagang, asuransi. Yang perlu diingat adalah nanti jangan lupa dia di sisi kredit atau debit. Kalau misalnya dia di sisi debit berarti nomor indeksnya 3, kalau kredit berarti 4 ya. Jangan lupa itu ya. Oke. Selamat mencoba, jangan pernah berputus asa, pasti kalian akan bisa. Terima kasih.